Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Ibu, juga Prof dan juga para senior yang telah hadir di acara ini. Saya akan menyampaikan hasil riset saya dengan judul Intensi Melakukan Tindakan Hemodialisis pada pasien gagal ginjal kronis atau GGK di Rumah Sakit Siloam Lipo Karawaci ditinjau dari Theory of Planned Behavior atau TPB. Nah, latar belakang dari penelitian ini bisa dilihat dari Global Burden of Disease Study 2018 bahwa jumlah penyakit gagal ginjal kronis itu semakin meningkat. Yang dimana awalnya pada periode tahun 90 sampai 2016 itu meningkat sampai 89%, menjadi angka 21 juta sekian. Nah, itu juga akibat kematian akibat gagal ginjal kronik ini juga meningkat sebesar 98% atau sekitar 1 juta lebih. Nah, di dunia sendiri 2 juta penduduk itu mengalami gagal ginjal kronis dan hanya 10%-nya yang mendapat perawatan atau pengobatan. Sementara jumlah yang meninggal itu dikarenakan karena kurangnya akses untuk mendapatkan pengobatan. Dan juga di Indonesia ditemukan hasil Riskesdas pada tahun 2018 penyakit gagal ginjal kronis ini juga sangat tinggi, yaitu sebesar 3,8% dan juga mengalami kenaikan sebesar 1,8%. Jadi di Indonesia sendiri itu gagal ginjal kronis itu meningkat sampai 499 orang yang menjalani hemodialisis. Izin Mbak Novita, boleh digedein Mbak? Ya. Oke, tunggu sebentar. Sudah kelihatan? Sudah Mbak. Terima kasih. Oke, baik. Nah, di rumah sakit sendiri, di Rumah Sakit Siloam, penyakit gagal ginjal kronis itu pada tahun 2016 878 orang, 2017 773 orang, dan di 2018 meningkat 900 orang. Nah, pasien hemodialisis sendiri pada tahun 2016 itu 18.206 orang, 2017 itu 21.534 orang, dan di tahun 2018 meningkat di 22.839 orang. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa pasien yang GGK sebanyak ratusan orang, tapi yang dilakukan hemodialisis sebanyak ribuan orang di Rumah Sakit Siloam adalah karena di rumah sakit kami itu adalah rujukan untuk pasien-pasien hemodialisis di wilayah Banten. Jadi salah satu rumah sakit yang besar yang menerima rujukan juga yang pasien-pasien BPJS dirujuk ke Rumah Sakit Siloam. Jadi kami rumah sakit yang tidak ada fasilitas untuk hemodialisis, nah kami menerima pasien-pasien tersebut. Gangguan ginjal kronik itu sendiri tidak ada pengobatannya. Jadi alternatif yang dilakukan adalah alternatif pengganti ginjal. Nah, pengganti ginjal ini adalah hemodialisis. Jadi sama sekali kalau sudah ada penyakit ginjal kronik itu tidak ada pengobatan. Walaupun dikatakan misalnya dengan transplantasi ginjal itu bukan pengobatan tapi mengganti fungsi ginjal juga. Jadi ginjalnya yang diganti tapi dia tidak otomatis sembuh karena itu tetap dalam proses pengobatan. Sampai saat ini yang saya tahu, walaupun dengan menggunakan ginjal pengganti itu tetap dalam pengawasan dokter dan tetap minum obat untuk adaptasi ginjal dan tubuhnya si pasien itu sendiri. Jadi hemodialisis yang
sebagai alternatif yang paling mudah, karena di samping transplantasi ginjal tadi itu juga tidak menyembuhkan, namun transplantasi sendiri juga sulit didapat karena mencari donor itu sangat sulit, baik di Indonesia atau di luar negeri sangat sulit. Jadi angka untuk melakukan transplantasi itu sangat rendah. Nah, pada awal penelitian ini untuk melatar belakangi penelitian ini, saya melakukan wawancara pada pasien yang telah melakukan hemodialisis selama 13 tahun. Awalnya setiap pasien itu selalu menolak. Nah, pasien ini sendiri 6 bulan itu menolak, tidak mau dilakukan hemodialisis. Namun kondisi fisiknya semakin memburuk, sesak napas semakin sering, badannya gatal karena kan fungsi ginjal itu kan mengeluarkan racun-racun melalui urin atau air kencing. Namun karena kondisi ginjal tidak berfungsi dengan baik, akhirnya ureum kreatinin atau racun yang dalam tubuh itu berkumpul, akhirnya gatal. Lalu bengkak, itu tadi karena tidak ada cairan yang keluar, mual, tidak nafsu makan, dan juga lemas. Nah, karena tidak ada alternatif lain selain yang melakukan hemodialisis ini, akhirnya pasiennya mau untuk hemodialisis. Nah, pada pasien ini makanya sampai dia 13 tahun bisa bertahan, sejak HD pertama sampai interview saya lakukan itu tidak pernah absen melakukan HD. Artinya pasien ini sangat disiplin, dan dia itu HD itu 3 kali dalam seminggu. Jadi dia datang ke rumah sakit 3 kali seminggu. Nah, pasien ini juga mengubah mindset-nya bahwa dirinya itu adalah orang cacat. Orang cacat itu harus mampu mandiri tanpa bantuan orang lain. Jadi pada pasien ini dulu dia bilang awal-awalnya dia dikasihani sama keluarga karena gagal ginjal, lalu udah kondisinya sudah menurun, akhirnya supir difasilitasi gitu. Sementara dia sebenarnya orang yang aktif bekerja. Akhirnya dia bilang supirnya dikembalikan ke orang tua, dia hidup mandiri dengan istrinya. Nah, setelah itu dia merasa dia orang cacat yang harus mampu. Dia rutin melakukan HD, dia kerja seperti biasa. Jadi dia aktif seperti biasa, dan itu sampai 13 tahun, sampai saat ini masih bertahan pasiennya. Saya berapa kali ketemu sama pasiennya, masih sampai saat ini. Dan juga masih bekerja, dia nyetir sendiri ke rumah sakit, kondisinya cukup baik. Nah, dan saya juga melakukan interview pada keluarga pasien yang melakukan HD hanya selama kurang lebih 1-2 bulan. Jadi pasien ini menolak HD selama 1 tahun, tapi kondisinya itu memburuk terus. Akhirnya dilakukan HD. Akhirnya dilakukan HD. Ketika ditanya kenapa pasiennya menolak, alasannya adalah tidak mau ketergantungan HD, walaupun sudah dijelaskan dokter bahwa tidak ada alternatif lain untuk pengganti ginjalnya harus hemodialisis, tapi pasiennya tidak mau. Mencari pengobatan ke tempat yang lain juga tidak ada solusinya. Pasiennya akhirnya kondisinya semakin memburuk, badannya makin bengkak, kondisinya sama, gatal, mual, lemas. Kadang-kadang kalau pasien itu sudah sampai yang tahap yang kondisi jelek, tidak sadar. Nah, akhirnya pasien itu setelah melakukan HD 2 bulan meninggal. Nah, yang menjadi pertanyaan itu adalah apa yang membuat pasien itu bisa bertahan melakukan hemodialisis selama 13 tahun, tapi ada juga yang menolak. Sementara penjelasan dokter yang sama, dukungan keluarga yang sama, kalau kendala finansial untuk sekarang ini karena dibiayai oleh BPJS. Jadi BPJS itu memfasilitasi kecuali kalau ada obat tambahan atau mereka punya dapat transfusi darah, kalau HB-nya rendah itu baru biaya sendiri. Tapi kalau yang lain-lain biaya untuk
hemodialisisnya sendiri mau 2 kali atau 3 kali seminggu itu full di cover sama BPJS. Nah, yang jadi sorotan di dalam pasien seperti ini adalah adanya kepatuhan pasien untuk melakukan dialisis ini dan juga kemauan yang kuat yang dia bisa bertahan dalam kondisi bisa dikatakan normal karena dia bisa melakukan aktivitas dengan baik, bisa mandiri, bisa bekerja. Nah, ini tentunya dibentuk oleh niat atau atensi sehingga mampu melakukan perilaku hemodialisis tersebut. Meskipun pasien tersebut tahu bahwa dengan hemodialisis ini sebenarnya tidak memiliki harapan untuk sembuh, tapi memiliki harapan untuk memperpanjang umur. Walaupun kita tahu semua umur itu ada di tangan yang di atas, tapi tetap usaha bagaimanapun dilakukan oleh masing-masing. Nah, ditinjau dari teori awal bahwa awalnya teori of planned behavior itu adalah teori beralasan untuk melakukan suatu tindakan. Namun Eisen dan Fishbein itu menambahkan bahwa perceived behavior control itu juga mencakup keterampilan atau keyakinan yang dimiliki seseorang yang berhasil atau mempunyai peluang melakukan suatu perilaku. Jadi TPB ini terjadi karena penelitian yang dilakukan oleh Eisen dan Fishbein sehingga menambahkan perceived behavior control. Nah, teorinya seperti ini. Untuk membangun semua pertanyaan-pertanyaan atau apa yang terjadi terhadap seorang pasien itu, saya mengembangkan beberapa pertanyaan dari 3 faktor ini. Contohnya, karena semua ini yang ketiga faktor ini yang menimbulkan adanya intensi atau niat. Nah, contohnya untuk attitude toward the behavior ini adalah mempertimbangkan untung atau ruginya suatu perilaku. Nah, ketika saya tanyakan pada pasien itu, apa sih keuntungannya untuk melakukan hemodialisis ini? Nah, ada yang menyatakan sesak nafasnya berkurang, ada juga bertahan hidup lebih lama, bisa juga badan jadi terasa ringan karena memang pada pasien yang tidak melakukan hemodialisis itu bengkak. Jadi mengangkat kaki pun bisa jadi tidak mampu karena bengkak semuanya. Saya pernah melihat pasien yang seperti itu 3 bulan dia tidak melakukan hemodialisis, itu timbangan berat badannya itu sangat-sangat naik drastis karena semua cairan numpuk dan semua bengkak. Sampai kaki, muka, semuanya bengkak. Akhirnya yang terjadi adalah nggak bisa mengangkat kaki. Keuntungan lainnya, pasien jadi lebih mandiri, mempunyai harapan hidup lebih baik, dan juga lebih disiplin. Nah, itu adalah manfaat yang mereka rasakan. Nah, sementara kalau subjektif norm, dukungan atau pandangan lingkungan terhadap perilaku tersebut, apa sih yang dukungan apa yang seperti apa yang mereka dapatkan? Atau pandangan seperti apa? Ada yang bilang bahwa hemodialisis itu menyeramkan. Memang kalau kita tidak untuk awam yang tidak pernah melihat tiba-tiba harus dihadapkan untuk melakukan hemodialisis itu memang seram karena prosesnya itu awalnya kan mereka harus dipasang dulu suatu alat namanya semino di tangannya itu yang menyambungkan pembuluh darahnya. Jadi darahnya itu kan hemodialisis ini kan artinya membuang kotoran yang di dalam tubuh dimasukkan ke mesin, baru darahnya itu dicuci di situ, dimasukkan kembali gitu. Jadi kalau kita pergi ke hemodialisis itu yang kita lihat adalah darah tuh beredar. Jadi kalau banyak itu pasien yang seperti di Bangsal misalnya kayak di Rumah Sakit Siloam itu sekali HD itu bisa 60 orang, kita bisa melihat dengan mesinnya itu semuanya alat berputar dengan darah gitu. Jadi buat orang itu sungguh menyeramkan, menakutkan mungkin, apalagi orang-orang tertentu ada yang takut dengan darah. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa dengan melakukan
HD itu seumur hidup. Iya, memang seumur hidup. Ada juga yang bilang bahwa membosankan. Ngapain HD itu membosankan, tiap hari ke rumah sakit untuk apa gitu. Ada juga yang bilang daripada tersiksa lebih baik mati, udah nggak usah hemodialisis. Itu pandangan-pandangan orang. Nah, untuk perceived behavior control, kemudahan dan kesulitan untuk melakukan perilaku tersebut. Jadi kalau kemudahan itu lebih apakah jaraknya mudah dijangkau, dengan mendengarkan nasihat atau nasihat dokter itu meyakinkan diri untuk mudah melakukan perilaku tersebut. Atau bisa juga dengan melakukan ini, yakin nggak saya malah kesulitan, kemudahan atau kesulitan itu yang malah takut untuk cepat mati gitu loh. Jadi keyakinan dirinya itu ada yang sampai takut mati. Nah, jadi dari 3 faktor ini saya bangun beberapa pertanyaan terhadap beberapa pasien. Kalau di awal saya melakukan interview itu pada 1 orang pasien dan 1 keluarga pasien, namun di akhir pun untuk membangun pertanyaan ini atau item-item itu saya melakukan interview terhadap 6 orang pasien dan juga 2 keluarga pasien. Nah, seperti tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa fungsi ginjal itu adalah menyaring kotoran, terutama urea atau ureum itu dari darah yang dibuang bersama air dalam bentuk urin melalui kita kalau buang air kecil. Nah, disitulah racun itu keluar. Nah, gangguan fungsi ginjal ini terjadi bila tubuh gagal untuk mempertahankan metabolisme dan juga keseimbangan cairan yang menyebabkan tertahannya ureum ataupun nitrogen lain dalam darah. Nah, kalau gangguan ginjal sendiri itu adalah suatu keadaan klinis yang ditandai dengan menurunnya fungsi ginjal yang bersifat irreversibel dan memerlukan pengganti ginjal, yaitu berupa hemodialisis atau transplantasi ginjal. Nah, penyebabnya apa sih gagal ginjal kronik ini? Kalau secara umum ada penyakit infeksi, ada peradangan, penyakit vaskular, ada juga karena gangguan jaringan ikat atau lupus, ada karena kongenital atau herediter, jadi sudah bawaan sejak bayi atau bawaan sejak lahir, sudah terjadi gangguan ginjal, ada juga karena metabolik seperti sakit diabetes mellitus, ada karena nefrotik, toksik atau penyalahgunaan analgesik, jadi fungsi ginjal akan terganggu karena sering menggunakan obat-obat penahan nyeri. Ada karena neuropati obstruktif atau traktus urinarius di bagian atas atau batu. Kalau di Indonesia sendiri penyebab gagal ginjal kronis itu adalah karena glomerulonefritis. Jadi ini adalah infeksi yang terjadi pada ginjal di bagian penyaringannya. Jadi glomerulo itu di jaringan ginjal yang untuk fungsinya menyaring cairan. Ada juga karena diabetes mellitus juga tinggi, karena obstruksi atau infeksi, karena hipertensi dan juga penyebab lain. Nah, kalau melihat situasi pasien seperti yang saya sudah alami, tanyakan, kalau penyebabnya karena obstruksi atau karena ada batu, itu lebih lebih lama bertahan dibandingkan pasien-pasien yang mengalami seperti gula darah, karena penyakit diabetes mellitus itu kemungkinan mengganggu jaringan juga, jadi lebih mudah memperburuk kondisi pasien-pasien yang gagal ginjal kronis. Nah, hemodialisis itu merupakan suatu tindakan medis dengan teknologi tinggi untuk penyakit gagal ginjal kronis yang berfungsi untuk membuang sisa metabolisme seperti ureum dan juga kreatinin di dalam darah dan juga nitrogen yang bersifat toksik atau racun dari dalam darah dan mengeluarkan air yang berlebihan. Jadi fungsi hemodialisis ini persis seperti fungsi ginjal, hanya digantikan dengan mesin.
Nah, dalam penelitian ini kerangka berpikir ada dua, yaitu studi 1 itu dan studi 2. Nanti saya akan jelaskan lagi di belakang. Namun yang pertama ini adalah studi 1 ini keyakinan yang muncul ketika melakukan HD itu dibangun dari tadi pertanyaan-pertanyaan langsung kepada pasien, lalu apa yang membuat mereka intensi untuk melakukan HD dihubungkan dengan teori plan behavior, ditinjau oleh panelis, lalu perbaikan-perbaikan item, mendistribusikan kuesioner kepada pasien, sampel validasi, korelasi dan regresi, dan juga hasilnya. Nanti di belakang saya jelaskan kembali. Nah, hipotesisnya ini adalah H1-nya attitude toward the behavior, apakah berpengaruh secara signifikan terhadap intensi untuk melakukan hemodialisis. Subjektif norm juga apakah berpengaruh secara signifikan untuk melakukan hemodialisis. Perceived behavior control juga apakah berpengaruh secara signifikan terhadap intensi melakukan hemodialisis, atau ketiga-tiganya berpengaruh secara signifikan terhadap intensi melakukan hemodialisis. Nah, metode penelitian ini partisipannya ada sebanyak 100 orang, tidak dibatasi pada jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan frekuensi hemodialisis dan lamanya. IV-nya adalah attitude toward the behavior, subjective norm, dan juga perceived behavior control. Dan DV-nya intention yang mempengaruhi perilaku hemodialisis. Nah, ini prosedur yang saya lakukan. Wawancara tadi saya sudah sampaikan terhadap 8 pasien dan juga 2 keluarga pasien yang menolak HD. Wawancara ini saya mendapatkan beberapa item pertanyaan, lalu divalidasi, isinya divalidasi dengan CPR, lalu dilakukan diproses dengan menggunakan PLS, lalu uji hipotesis. Nah, ini adalah CPR tadi yang untuk validasi konten. Jadi untuk memastikan apakah pertanyaan ini relevan atau tidak relevan, itu saya melakukan pengukuran dengan 7 panelis, yaitu 1 orang dokter yang di bidang konsultan ginjal hipertensi, 2 orang dokter umum yang merupakan penanggung jawab unit di hemodialisis, 2 orang kepala perawat di unit hemodialisis, dan juga 2 orang pembimbing, yaitu Ibu Ros dan juga Ibu Her. Nah, dari pertanyaan itu ada 91 item setelah diuji dengan CPR yang untuk pertanyaan attitude toward the behavior itu ada 31 item dan yang digunakan adalah 22 item setelah dilakukan tadi dengan panelis, dan juga untuk subjective norm awalnya 20 item dan yang terpakai adalah 8 item. Untuk perceived behavior control, awalnya pertanyaannya sebanyak 20 item, yang digunakan adalah 16 item, dan juga untuk intention 20 item, akhirnya yang digunakan adalah 18 item. Nah, pengolahan datanya dengan menggunakan PLS, karena pertimbangannya data tidak harus terdistribusi normal, sampelnya juga tidak harus besar, digunakan untuk mengkonfirmasi teori, dapat menjelaskan ada tidaknya hubungan antara variabel laten, dan juga menganalisis skalus konstruk yang dibentuk dengan indikator. Nah, ini datanya setelah dimasukkan terhadap pada sistem PLS. Nah, nanti kalau teman-teman atau ada yang menggunakan PLS ini sebenarnya nggak terlalu sulit, tapi perlu waktu aja. Kita hanya harus input pertanyaan-pertanyaannya, nanti di sini akan muncul nilai-nilainya. Nah, untuk indikator yang berkorelasi itu lebih dari 0,7. Namun untuk tahap awal loading factor itu 0,5 sampai 0,6 masih dianggap cukup baik.
Nah, ini adalah data demografisnya. 100 pasien, laki-laki 54, perempuan 46. Secara usia lebih banyak di usia sekitar 41 sampai 50 tahun. Yang paling banyak di atas 60 tahun sebanyak 32 orang. Dan yang masih muda ada 20 sampai 30 tahun itu ada 8 pasien. Secara pekerjaan, karena secara usia juga mereka udah 51 sampai 60 tahun, jadi yang tidak bekerja itu jauh lebih banyak, yaitu 56 orang. Banyaknya sudah pasien yang telah menikah. Secara pendidikan, yang paling banyak derajat pendidikan SMA sampai SMK. Untuk pasien yang melakukan lamanya 0 sampai 12 bulan sebanyak 50 orang, 1 tahun ke atas 50 orang. Frekuensinya untuk melakukan hemodialisis 2 kali seminggu 48 orang, 3 kali seminggu sebanyak 52 orang. Nah, dari data-data yang telah dimasukkan tadi ke PLS itu dapat disimpulkan bahwa yang paling berpengaruh adalah attitude toward the behavior sebesar 0,527, perceived behavior control sebesar 0,383 dan subjective norm 0,044. Nah, jadi dari hasil penelitian itu membuktikan bahwa yang paling berperan terhadap intensi untuk melakukan hemodialisis itu adalah sikap. Nah, jadi di sini yang disarankan kepada petugas kesehatan, karena sikap itu yang paling menentukan, artinya pendekatan yang dilakukan oleh petugas medis itu untuk pasien-pasien yang menolak hemodialisis itu pendekatan dengan yang dapat mempengaruhi sikap pasien. Contohnya penjelasan yang benar-benar detail mengenai manfaat dari hemodialisis ini, lalu dokter yang sungguh-sungguh menjelaskan mungkin secara anatomi bagaimana fungsi ginjal itu bila sudah terjadi gagal ginjal. Jadi memang harus digantikan dengan hemodialisis, karena untuk pasien-pasien yang segera melakukan hemodialisis itu, begitu terdeteksi dengan bahwa ini harus dilakukan hemodialisis, nah di situ bagaimana petugas kesehatan itu menjelaskan sejelas-jelasnya sehingga intensi pasien itu bisa langsung melakukan hemodialisis. Karena kalau penjelasan yang setengah-setengah, yang jadi ragu-ragu itu akan menunda. Gitu. Nah, subjective norm itu ternyata yang paling rendah. Jadi yang dibutuhkan pasien itu ternyata bukan pendapat orang lain, bukan pandangan, tapi lebih ke pengalaman pasien yang seperti tadi, pasien yang 13 tahun itu adalah role model di rumah sakit. Ketika ada pasien yang menolak untuk hemodialisis, petugas akan membantu minta tolong ke pasien ini agar dijelaskan bahwa dengan segera melakukan hemodialisis itu akan mempercepat pemulihan pasien atau mengurangi penurunan kondisi atau memperburuk kondisi pasien. Lalu menginformasikan kondisi ginjal pasien dan fungsi utama melakukan hemodialisis, bahwa memang kalau memang sudah terdeteksi dengan gagal ginjal kronis, memang harus melakukan hemodialisis. Demikian Pak yang bisa saya paparkan untuk pada malam hari ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Novita, ya, penyajiannya yang sangat complicated gitu ya. Boleh barangkali di off dulu, stop share screen-nya. Oke, siap. Ya. Barangkali dari Ibu Herianti ada pencerahan, ada tambahan barangkali dari penyajiannya Mak Novita, ya. Karena Mak Novita tadi menguraikan dari pertama mengenai lakukan wawancara terhadap satu orang yang sudah 13 tahun melakukan hemodialisis gitu ya, dan keluarganya,
sehingga dikaitkan dengan berapa banyaknya pasien yang gagal ginjal kronis dan berapa banyaknya pasien yang melakukan hemodialisis di Rumah Sakit Siloam, sehingga dikaitkan juga nanti dengan bagaimana intensinya mereka untuk ikut serta ya dalam proses hemodialisis ini. Ya. Barangkali Bu Herianti ada mau ditambahkan, Bu, atau pencerahan, Bu? Oke. Baik, sambil menunggu Ibu, teman-teman, barangkali ada pertanyaan dari Mak Novita dulu. Silakan kalau ada pertanyaan, karena menarik tadi itu ngambil ada proses 2 wawancara tadi kan. Jadi sebelum penelitian itu wawancara juga. Setelah mau melakukan penelitian, wawancara juga. Setelah itu baru didapatkan pengujian statistik mengenai hubungan atau pengaruh dari subjective norm, kemudian passive control dan sebagainya terkait dengan intensi. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Ibu, Prof. Marat. Oh ya, monggo Prof. Terima kasih. Silakan Prof. Ibu Novita, saya pernah dengar ya dan pernah tahu yang namanya CAPD. Iya, betul. Nah, betul, Prof. Itu katanya lebih efektif daripada yang hemodialisis biasa. Iya. Tetapi itu pun tidak cukup lama ya. Artinya saya pernah melakukan sendiri sih. Suami saya kan itu gagal ginjal, terus enggak sempat yang pakai hemodialisis, tapi langsung waktu itu belum ada di Indonesia, baru jarang gitu ya, didatangkan dari Singapura itu CAPD, continuous ambulatory peritoneal dialysis ya. Nah itu memang rumit ya, karena itu cairan yang dimasukkan terus nanti tiap 6 jam harus dikeluarkan, diganti yang baru. Memang kita melakukan di rumah itu tidak bisa steril kayak di rumah sakit ya. Jadi selama 2 tahun itu 4 kali steril 4 kali infeksi ya, walaupun bisa kalau infeksi kan terus dimasukkan terlalu bisa bening lagi gitu ya, terus itu. Tapi enggak hanya sampai 2 tahun. Jadi memang belum ada gantinya ya itu ya. Itu tadi sampai hebat bisa 13 tahun. Iya. Kalau CAPD itu Prof, saya izin menjelaskan sedikit karena sedikit tahu saya lihat di rumah sakit. Biasanya itu digunakan untuk yang gagal ginjal akut, jadi yang mendadak itu Prof. Jadi itu dilakukan karena dia kan tidak langsung ke pembuluh darah seperti hemodialisis biasa. Nah, hanya CAPD ini karena itu kan terbuka ya Prof ya, melalui perut terbuka. Nah, cairannya itu dimasukkan lalu seperti berapa lama baru dikeluarkan lagi. Ya, 6 jam dikeluarkan, diganti baru gitu. Iya, betul Prof. Sangat-sangat beresiko terhadap infeksi. Jadi kalau misalnya Prof mampu dengan izin dari dokternya untuk melakukan itu dengan segala peralatan ya Prof ya, yang sangat steril. Nah, kalau untuk orang-orang yang maaf kalau misalnya tidak bisa menjaga kebersihan, itu nggak sampai 2 tahun Prof. Kadang-kadang baru beberapa bulan pun bisa terjadi infeksi dan itu sangat fatal akibatnya. Jadi untuk kita di Indonesia terutama ya Prof ya, karena CAPD jauh lebih mahal ya Prof ya. Mahal sekali waktu itu. Betul, ya mahal sekali. Tadi maaf saya kurang menjelaskan satu lagi untuk alternatif ini, harusnya kan ada hemodialisis, CAPD. CAPD itu sebenarnya termasuk hemodialisis juga, hanya tekniknya yang berbeda ya Prof ya. Iya, jadi karena satu pertimbangan juga resiko infeksi sangat tinggi, lalu biayanya yang cukup mahal, jadi ini jarang disarankan oleh dokter-dokter.
Lebih kalau lebih disarankan kalau sudah memang harus cuci darah, itu selalu disarankan dengan hemodialisis biasa, Prof. Jadi sekarang pun tidak dipakai itu ya CAPD itu. Jarang, Prof. Karena itu satu pertimbangan sangat mahal, lalu sangat risiko infeksi, lalu juga agak rumit tekniknya ya, Prof. Ya, harus. Jadi kalau ada yang melakukan itu sendiri, memang bisa dilakukan sendiri Pak Made di rumah. Enggak di rumah saya sakit. Dilatih dulu. Ya, dilatih dulu. Di gitu. rumah dilakukan. Jadi kalaupun itu dilakukan sendiri, benar-benar ada khusus yang mendampingi si pasien. Ya. Itu ya, Prof ya. Iya, terus itu kamarnya nggak bisa steril betul. Iya, betul. Dan bikinin kamar sendiri. Iya. Jadi apa yang masuk hanya kita berdua atau Ya. yang membersihkan. Tapi kan ya nggak mungkin gitu ya, Prof ya. Ya. Kita udah berusaha untuk kan sebelum melakukan apa-apa sudah pakai itu ya apa namanya alat yang steril supaya steril gitu ya, lalu ya, sudah hati-hati dan harus cepat pindah dari yang lama itu terus dipindah ke yang baru gitu kan lewat udara juga tuh, nah itu juga kemungkinan terjadi infeksi ya, iya. Tapi lumayan 5 tahun itu bisa tahan ya itu mulai punya pengalaman, Prof. Ada yang sampai 10 tahun, Prof. Oh iya. Iya. Ya. Ada yang sampai 10 tahun. Itu rekor ini di rumah sakit kita karena dia masih tetap kontrol 10 masih tahun. Muda. Udah lumayan berusia juga waktu udah benar-benar udah nggak bisa lagi, usianya 66 kalau nggak salah waktu itu. Iya. Kalau suami saya 62 waktu meninggalnya. Ya, jadi 5 tahun. Jadi sebenarnya tahun 83 itu operasi jantung ya di Australia. Nah pada waktu itu ketahuan bahwa ginjalnya juga sudah kena ya. Tapi kan kita berangkat itu dengan biaya yang untuk jantung. Jadi pulang dulu aja ke Jakarta gitu. Nah waktu pulang Jakarta terus disarankan pakai itu yang CAPD itu. Ya. Memang diajarin dulu saya, tapi kan susah ya Bu. Ya cuma 5 tahun. Jadi dari tahun 83, 88 meninggal ya. Kalau begitu Mbak Novita dan Prof Marat itu kan tadi rumit, mahal. Kelebihannya apa sebetulnya? Hanya bisa dilakukan di rumah saja atau gimana kelebihan? Iya, kelebihannya bisa dilakukan di rumah, jadi nggak harus ke rumah sakit, betul Pak. Dan itu hanya butuh alat-alatnya aja, cairannya yang harus dibeli Pak. Ya kan kalau hemodialisis kan mesinnya yang biasa itu mesinnya di rumah sakit 2 atau 3 kali seminggu harus ke rumah sakit, dan hemodialisis itu bisa dilakukan itu bisa sampai 5 jam Pak. Jadi pasien itu berbaring dari awal persiapan ya Pak ya, untuk ininya sendiri sih muternya bisa kurang lebih 2,5 sampai 3 jam. Tapi untuk persiapannya itu masang dulu alatnya, untuk sambungin jarumnya lagi, sambungin ke mesin. Lalu setelah mereka selesai hemodialisis itu harus paling nggak diobservasi dulu, takutnya lemas pada saat selesai hemodialisis atau pingsan. Itu ada resiko-resiko setelah hemodialisis itu. Lebih banyak sih merasa lebih segar, tapi ada beberapa juga yang lemas. Jadi paling enggak setengah jam harus ditahan dulu untuk diobservasi gitu Pak. Oke. Kalau yang ini ya, yang CAPD ini bisa kerja loh. Jadi setelah pagi itu ganti, maka masuk kantor, nanti jam 12 pulang karena harus ganti, tapi nggak balik ke kantor ya. Ya kadang-kadang saya yang antar jemput, saya masih harus kerja, saya balik lagi ke kantor, dia enggak ya. Di rumah nanti jam 6 saya datang juga harus mengganti lagi yang jam 6. Tapi itu bisa kerja. Artinya ya lumayan bisa ngantor, bisa membimbing dan mengajar dan sebagainya. Tapi ya itu memang. Tapi sekarang nggak dipakai ya. Jadi kalau di luar negeri dipakai Pak Bu itu. Iya, di luar negeri ya mungkin faktor untuk kondisi untuk sterilnya juga mungkin lebih baik ya. Prof. Jadi di luar negeri setahu saya cukup sih dipakai. Di kita yang agak jarang dipakai. Sejauh ini jarang sekali dipakai, Prof. CAPD ya, oke.
Ya, terima kasih Bu Novita. Baik, Ya, terima kasih Prof. makasih Prof. Saya tinggal masih bertanya-tanya itu kok nggak ada gunanya ya kalau gitu ya percuma juga. Memperpanjang umur, Prof. Memperpanjang umur ya. Memperpanjang umur karena dengan pasien saya yang tadi yang saya kasih tahu itu Prof 13 tahun itu saya belum cerita semua dia pada saat dia didiagnosa gagal ginjal kronis itu posisinya belum punya anak, tapi pada saat dia sudah mulai harus hemodialisis justru istrinya hamil. Nah, jadi itu membuat dia termotivasi juga ya sampai saat ini bisa bekerja. Awalnya dia kerja kantoran, lalu dia karena nggak enak harus izin sekali izin 3 jam 4 jam dalam beberapa kali seminggu gitu. Akhirnya dia buka usaha dan ya cukup baik kondisinya, ekonominya juga baik gitu, Prof. Gitu. Apakah ini ya kalau suami saya kan komorbid dengan apa? Jantung tadi ya. Sudah iya, Prof. apa namanya? Bypass ya. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan, Prof, untuk pasien-pasien tertentu memang kalau ada komorbid itu akan mempengaruhi atau mempermudah kondisinya menurun. Contohnya kalau pasien yang 13 tahun itu dia adalah karena ada batu ginjal, Prof. Jadi kalau batu ginjal itu jauh lebih baik kondisinya dibandingkan mereka yang pasien dengan hipertensi atau dengan diabetes mellitus gitu. Kalau dia hanya batu ginjal aja yang mempengaruhi fungsi ginjalnya jadi rusak, dia jauh lebih bertahan gitu sih, Prof. Oke, makasih sekali. Iya, terima kasih, Prof. Baik, ini nyambung nih Mbak Novita dengan Prof. pertanyaannya Mas Frederick ini di room chat ya. Ini di penelitian itu subjeknya mempunyai penyakit bawaan seperti disebutkan tadi kan obstruksi, diabetes mellitus dan sebagainya. Nah, pertanyaannya dari Mas Frederick adalah apakah subjek itu penyakit bawaannya sama nggak atau berbeda-beda? Karena menurut dia hal itu bisa mempengaruhi sikapnya. Ya, itu gimana subjek penelitiannya Mbak Novita waktu itu? Oh, ini karena di penelitian saya ini kan tidak terbatas pada kondisi penyebab penyakitnya. Jadi yang saya teliti ini adalah pasien-pasien yang menjalani hemodialisis. Saya tidak meneliti penyebab pasien ini gagal ginjalnya karena apa. Saya tidak melakukan penelitian tersebut. Jadi subjeknya itu adalah semuanya pasien yang melakukan cuci darah, ya hemodialisis. Gitu sih, Pak. Siapa tadi Pak Frederick? Mas Frederick. Iya, jadi tidak terpengaruh oleh penyebab gagal ginjalnya apa. Iya, tapi saya hanya meneliti pasien-pasien yang telah melakukan hemodialisis. Gitu sih, Pak. Itu Mas Frederick, jadi nggak sampai ke sana, nggak terekam itunya ya. Iya. Oke, baik, terima kasih Mbak Novita dan Mas Frederick ya. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Silakan. Boleh nanya Pak Mage? Silakan Bu Umi, silakan Bu. Selamat malam Mbak Novita. Malam Bu Umi. Ya. Menarik sekali presentasinya ya Mbak Novita ya. Saya tertarik apa yang memotivasi Ibu kan pernah sekolah perawat ya. Iya Ibu. Tiba-tiba Ibu menjadi seorang psikolog klinis yang menurut saya sangat luar biasa. Padahal kalau tidak salah itu perawat pun sekolahnya sudah ada sampai S3 ya Bu ya. Iya betul. Pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana sebaiknya sikap kita kalau ada anggota keluarga kita yang mengikuti hemodialisis? Karena mengikuti mereka itu kadang-kadang mereka rewel ya Bu, nggak mau periksa on off, terus stres, sensitif, marah-marah. Nah kadang-kadang
kasihan pasangannya juga ya, karena pasangannya juga manusia biasa ya. Akhirnya mereka berantem sendiri. Nah, bagaimana tuh Mbak Novita? Mungkin Mbak Novita punya pengalaman atau saran ya. Terima kasih Mbak Novita. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Yang pertama tadi yang memotivasi saya Bu, awalnya saya kerja di rumah sakit sebagai perawat itu cukup menyenangkan. Sebagai perawat itu ketemu dengan pasien itu sangat menyenangkan buat saya. Di situ kita ketemu dengan orang berbagai latar belakang dan saya menikmati. Saya sebagai perawat selama 7 tahun saya menikmati. Lalu saya pengen mengembangkan diri sebenarnya di awal saya dulu mau kuliah, sebenarnya udah pengen jadi psikolog Bu. Tapi entah kenapa waktu itu pendaftarannya waktu itu tutup Bu ceritanya. Jadi motivasinya beda-beda sebenarnya. Dari awal memang udah pengen jadi psikolog, tapi karena tutup pendaftarannya ya udah yang penting sekolah dulu. Pergilah ada manajemen di UI waktu itu diploma, ya udah ayo ke situ aja. Akhirnya sekolah selesai, tapi saya setelah saya menikah, udah kerja di manajemen, saya kepikiran lagi, kembali lagi ke psikolog. Saya kenapa ditanya motivasinya ke psikolog itu, ya klasik kalau saya bilang pengen menolong jiwa orang ya, klasik. Tapi saya waktu perawat itu, saya punya pengalaman yang menurut saya itu menyentuh. Jadi ada pasien yang meninggal, suami istri jaraknya 6 bulan, jadi si istri yang duluan meninggal 6 bulan karena kanker, nggak lama 6 bulan kemudian karena di rumah sakit yang sama si suami meninggal karena kanker, anaknya dua-duanya SMA. Itu saya benar-benar anak ini bagaimana kondisi kejiwaannya ya gitu. Itu benar-benar yang rapuh banget, apa yang harus mereka lakukan. Dan sementara mereka sudah dijelaskan kemungkinan mereka berdua karena kedua orang tua adalah cancer, kemungkinan mereka pun mempunyai gen itu, kemungkinan ke mereka juga akan ada gitu. Jadi itu saya termotivasi sehingga ya, tapi ada rasa pengen membantu. Nah, waktu itu sempat saya ajak ngobrol, tapi kan pengalaman kita hanya sebagai perawat itu hanya sabar ya. Hanya sejauh itu kita bisa memberikan kayak penghiburan lah gitu. Nah, akhirnya balik lagi pengen membantu orang-orang yang seperti itu, yang dalam kedukaan, dalam kesusahan, terutama dalam emosi. Nah, lalu saya setelah selesai kemarin saya S1 psikologi, pengen benar-benar praktek di bidang itu, makanya lanjut lagi gitu sih Bu. Dan sampai saat ini puji Tuhan saya sudah jadi psikolog klinis. Terima kasih untuk Untar yang membantu saya sejauh ini, dan saya sudah praktek klinis Bu. Jadi menurut saya sungguh saya menikmati sebagai psikolog ini, benar-benar terbantu. Pengalaman share sedikit untuk teman-teman juga yang di psikolog klinis. Ketika pasien itu membutuhkan kita karena dia memang butuh, bukan karena ketergantungan ya, karena dia butuh, saya sangat benar-benar ini diri saya untuk bantu. Contohnya mungkin psikolog yang lain, saya nggak tahu saya salah apa enggak, psikolog yang lain mungkin akan dengan berat hati memberikan nomor handphone, tapi saya enggak Bu, karena saya ketika saya tanya pasien saya untuk sekarang ini sampai mengalami pengen bunuh diri, itu saya jangan sampai ini terjadi. Jadi saya selalu bilang, ketika kamu ada masalah, WA saya, kapanpun selagi saya terbangun, saya akan bantu. Saya selalu begitu sampai sejauh ini. Dan memang ada beberapa, enggak semua Bu, walaupun kita kasih nomor handphone kita seperti itu, paling 1-2 orang yang akan datang untuk nanya kita, atau menanyakan kita kalau benar-benar mereka merasakan sesak gitu loh, nggak ada jalan keluar lagi, pasti mereka membutuhkan suatu pertolongan, walaupun pertolongan yang saya berikan misalnya kayak kemarin itu ada pasien keluar dari rumah, kamu tarik nafas, coba gerakin badan kamu, hal-hal kecil, rileks, tarik nafas, itu membantu mereka untuk keluar dari masalahnya. Itu sih Bu, jadi saya menikmati kondisi pekerjaan saya, bukan hanya untuk
karir, tapi tujuannya sih menolong gitu sih Bu. Nah, yang kedua ya Bu, nanti jadi panjang ceritanya. Nah, yang kedua, kalau ada pasien atau keluarga kita yang atau pasangan yang mengalami gagal ginjal kronis dan sudah hemodialisis, itu tidak bisa dipungkiri Bu, itu mereka pasti mengalami gangguan emosi, rasa rendah diri, merasa gagal, merasa tidak berguna. Selama saya mengambil 1 bulan saya PKPP di dialisis, itu saya sampai mendapatkan keluhan mereka, cerita mereka, kondisi mereka itu memang sangat-sangat sulit, Bu. Yang paling banyak itu adalah merasa gagal, tidak berguna. Nah, kita sebagai keluarga, sebagai pasangan, saya nggak bisa bilang, bukan hal yang mudah untuk menerima itu, tapi kita harus kita mencoba memposisikan diri kita dengan kondisi pasangan itu. Saya selalu bilang seperti itu ke pasien-pasien yang kemarin di hemodialisis pada saat saya PKPP. Coba bayangkan Bu, kalau Ibu posisi Bapak harus ke rumah sakit 3 kali seminggu, berbaring nggak berbuat apa-apa di rumah sakit itu hanya untuk cuci darah. Kalau rumahnya dekat masih mending. Kalau rumahnya misalnya saya di Lipo Karawaci, pasiennya datang dari Serang, di jalan aja udah 2 jam. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi saya menyampaikan ke pasangannya, coba posisikan diri kita. Jadi dengan memposisikan diri kita seperti itu, oh iya ya, kita akan mengalami atau berempati dengan kondisinya. Ya hal yang kalau bilang sabar, tapi mesti kasih solusi. Contohnya kayak kemarin itu ada pasien, dia kondisinya karena ada cuci darah juga diabetes mellitus ini DM, dan DM-nya ini sudah ke mata, jadi udah mulai mengalami kebutaan. Nah, usia masih sekitar 50 tahun. Bagaimana coba frustrasinya si pasien itu? Nah, saya kasih tahu ke Ibu, yang Ibu harus lakukan adalah memposisikan, mengajak Bapak supaya nggak ketergantungan, latih untuk dia ngambil sendiri makanannya, contohnya. Jadi kita tetap harus melatih pasien itu untuk mandiri, Bu. Kita kasih tahu, contohnya pasien itu karena si istrinya bekerja, saya kasih tahu karena penglihatan sudah mulai udah mulai buram, posisi makanan jangan dirubah, tempat makanan, posisi kamar mandi, yang penting itu kan kamar mandi, makan, lalu tempat tidur. Nah, itu jangan dirubah. Kalau bisa berdekatan. Jadi si pasien itu tidak mengalami kesulitan ketika dia sendiri di rumah. Jadi mengajar untuk mandiri. Kalaupun ada keluhan, baiknya ke psikolog. Pasien-pasien yang kemarin hemodialisis, mereka mengalami seperti itu, rasa-rasa gagal, pokoknya cemasnya udah tinggi. Dengan mereka sharing ke psikolog atau orang lain, atau kalau perawat Bu agak sulit waktunya untuk mendengarkan. Tapi kalau kita ini sebagai psikolog itu akan memang memberikan diri kita untuk mendengar. Jadi kita dengar mereka bercerita selama 1 jam, itu sudah membuat mereka lega gitu. Jadi saran saya kalau misalnya ada keluarga seperti itu, saranin aja ke psikolog atau mungkin ke konseling ke pemuka agama. Kalau dengan keluarga mungkin dia akan merasa pasti nanti jawabannya begitu-begitu juga, sabar ya, ini pasti begitu. Tapi kalau dengan orang lain yang mau mendengar, itu akan jauh lebih baik. Itu sih Bu saran dari saya sih. Terima kasih. Ya, makasih. Baik. Ya. Terima kasih Mbak Novita. Jadi Mbak Novita memang benar menemukan passionnya di sini ya, yang dari perawat tadi pertanyaannya Bu Umi. Kemudian yang kedua itu adalah ya empati dan berikan solusi gitu ya Mbak Novita ya, untuk membantu keluarga yang dalam kondisi melakukan hemodialisis gitu ya.
Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, Ibu Erianti sudah ada nih Bu ya. Boleh pertanyaannya nanti bisa dikasihkan pencerahan kepada kita. Ini Mbak Lydia. Ya, Mbak Lydia ini bertanya mengenai, ini hampir sama juga dengan pertanyaan saya, kenapa sih meneliti perilaku hemodialisis? Nah, ini pertanyaannya. Dan yang menarik ini sebetulnya ya, pertanyaan yang kedua, apakah model ya, model penelitiannya yang IV tadi itu ya, teori of behavior itu berlaku juga nggak untuk treatment-treatment yang lainnya seperti fisioterapi misalnya. Nah, itu bagaimana? Barangkali Mbak Novita dan Bu Erianti nanti bisa jelaskan kepada Mbak Lydia. Silakan. Oke. Sorry Pak, tadi pertanyaan yang pertama gimana Pak? Ya, pertanyaan yang pertama itu adalah kenapa kok Ibu meneliti perilaku hemodialisis? Oh, oke. Ya. Ibu Her, izin menjawab ya Bu. Jadi penelitian ini satu karena kondisi saya pada saat itu di rumah sakit dan saya bekerja mempermudah saya mempermudah saya untuk mengambil sampel. Setelah itu melihat karena saya kerja di rumah sakit juga, memang pasien itu banyak yang menolak hemodialisis. Jarang Pak yang langsung begitu dinyatakan gagal ginjal kronis langsung mau hemodialisis, itu nggak ada. Pasti menunda paling nggak sebulan 2 bulan, ketika kondisinya makin membengkak baru dia akan mau dilakukan hemodialisis. Nah, berangkat dari situ apa yang bisa kita lakukan untuk membantu orang-orang atau pasien ini ketika memang sudah didiagnosa gagal ginjal kronis dan dokter sudah mengharuskan ya Pak, harus melakukan hemodialisis. Nah, di situ harus ada yang berperan. Salah satunya mungkin kita sebagai psikolog juga berperan di situ, menjelaskan, baru memotivasi supaya mereka mau melakukan hemodialisis ini. Jadi tujuan dari penelitian ini, kenapa tertarik ya, membantu pasien juga, tujuannya supaya tidak berlarut pada saat diharuskan melakukan cuci darah, ya sikap itu muncul, attitude itu muncul ketika kita, makanya tadi di saran untuk petugas kesehatan itu apa yang faktor-faktor yang mempengaruhi sikap itu yang harus kita jelaskan ke pasien. Itu sih. Ya. Itu sih. Nah, kalau untuk intensi yang kedua, pertanyaan yang kedua, untuk intensi untuk melakukan fisioterapi, semua perilaku itu kan pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi kita untuk melakukan tindakan tersebut. Nah, kalau di intensi itu sendiri untuk melakukan fisioterapi, iya, pasti harus ada niat untuk melakukan. Nah, kalau untuk pasien yang fisioterapi, misalnya orang-orang yang fisioterapi itu misalnya stroke, sudah hemiparese, misalnya sebelah udah nggak bisa gerak, otomatis dokternya harus melakukan latihan dengan fisioterapi. Nah, harus dilihat intensinya, faktor apa yang membuat intensi pasien ini untuk melakukan fisioterapi. Jadi dilihat sikap atau manfaatnya, manfaat fisioterapi apa sih? Nah, dilihat kembali ke situ. Jadi untuk suatu tindakan atau perilaku, terutama di bidang klinis atau rumah sakit yang untuk kesembuhan, menurut saya ada intensi untuk melakukan, dan teori ini bisa digunakan juga. Jadi kalau siapa tadi Mbak Lydia kalau misalnya tertarik untuk melakukan ini, bisa juga. Saya nanti mungkin saya menyarankan juga bahwa untuk fisioterapi pun orang nggak semuanya mau langsung. Ntar juga bisa sendiri, padahal kalau dilakukan fisioterapi sendiri kita tahu kan kenapa orang sekolah fisioterapi kan mereka tahu titik-titiknya, cara-caranya, gerakannya. Nah, kalau buat sendiri pasti tidak sama dengan
orang yang melakukan tenaga fisioterapi yang melakukan gitu sih Pak. Jadi Mbak Lydia, untuk tindakan apapun itu saya setuju dengan menggunakan teori ini bisa dilakukan gitu. Gitu sih Pak. Baik. Artinya yang pertama itu kenapa ngambil perilaku hemodialisis tadi itu? Iya. Itu artinya lebih kepada pengamatan observasi Mbak Novita di sana karena sebagai pekerja. Karena kalau berdasarkan data yang diberikan tadi sejak 2016 sampai 2018 itu kan orang yang melakukan hemodialisis itu meningkat kan ya? Iya, betul. Ya kan? Artinya dari situ benar juga pertanyaannya Mbak Lydia ini. Kenapa kok HD yang dicari gitu kan ya? Tetapi Mbak Novita tadi udah ungkapkan ternyata berdasarkan observasi karena bekerja di situ juga gitu ya. Ada juga faktor tadi alasan-alasan teknis ya, jadi gampang mendapatkan data dan dekat dengan sumber-sumber di sana gitu ya. Betul Pak. Oke, baik, terima kasih. Bu Her, ada tambahan Bu, terutama yang IV-nya terkait ini kan fisioterapi, nanti Mbak Lydia bisa saja buat penelitian perilaku fisioterapi, intensi melakukan fisioterapi ditinjau dari TPB tadi. Bu Her, ada pencerahan Bu, silakan Bu. Ya, menurut saya sih wajar ya kalau Novita tertarik untuk meneliti HD karena tiap hari dia berhadapan dengan orang-orang ini ya. Jadi memang itu menarik juga karena perilaku itu kelihatannya berobat tapi nggak ada harapan untuk sembuh. Tetapi harus dilakukan. Jadi yang menarik itu mengikuti perilaku untuk ikut HD untuk cuci darah itu yang saya katakan cukup berulang ya sama Novita ya, bahwa perilaku itu tidak mendatangkan kesembuhan tapi harus dilakukan. Nah itu yang intensinya itu jadi unik gitu. Kalau misalnya untuk sembuh tentu intensinya ya tuh ingin sembuh gitu kan. Ada ketakutan, ada keengganan karena itu akan berlangsung seumur hidup, itu sudah di depan mata gitu. Jadi itu sangat menarik ya. Yang kedua, sebetulnya penyakit-penyakit yang ada yang diderita manusia itu 90%. Ada seorang ahli saya baca mengatakan bahwa 90% lebih penyebabnya adalah psikis, sifatnya psikologis. Dan yang mengherankan adalah justru penanganannya minim sekali, penanganan psikologisnya. Gitu. Iya. Jadi langsung ditangani secara medis. Gitu. Padahal penyakit, misalnya kanker, orang tahu bahwa itu disebabkan karena ada stres yang berkepanjangan sehingga imunnya jadi turun. Teorinya tuh banyak gitu. Tapi setiap kali ada orang stres, nggak pernah ditanyain stresnya. Langsung ditanyain kapan mau kemo gitu kan. Iya. Saya tidak mengecilkan penanganan medis ya, tapi sebetulnya penanganan psikologis itu akan menjadi penting ketika dilakukan di gerbang pertama gitu. Jadi ketika dia datang untuk pengobatan, sebaiknya ketemu dulu bidang yang sifatnya psikologis karena mungkin penyebab utamanya adalah hal itu. Ya, kemudian kalau dikaitkan dengan TPB, intensinya dia nanti kemudian melakukan pengobatan itu harus dimulai dari dirinya sendiri kan, itu bukan dari orang lain atau dari apa yang seharusnya, tetapi apa yang dia komitmenkan dari pribadinya itu yang membawa kesembuhan lebih cepat dan lebih awal saya rasa. Gitu. Jadi menurut saya apa yang diteliti oleh Novita itu sangat penting buat permulaan para psikolog bisa lebih aware membantu pengobatan pasien-pasien yang datang dengan keluhan medis. Saat ini cukup banyak keluhan medis yang tidak ditemukan alasan medisnya sehingga dirujuk ke psikolog. Nah, sebaliknya karena psikologi ini udah memisahkan diri dari
bidang medis sehingga agak kaku dia menghadapi pasien-pasien yang datang dengan aduh saya GERD nih, kenapa ya gitu. Jadi gimana ya, bagaimana gitu, sampai sekarang sih lumayan ada buku yang diterbitkan belum lama ini bagaimana penata laksanaan pasien-pasien yang datang dengan keluhan medis. Jadi psikologinya agak ya nggak fasih gitu, tidak seperti yang datang dengan keluhan psikisnya gitu. Justru sekarang waktunya ya menolong juga bagian-bagian yang selama ini terlupakan atau tidak terfokuskan gitu. Menurut saya sih itu, Pak Made. Ya, baik, terima kasih. Artinya pesannya Ibu Her di sini, ya sebelum jasmaninya di treatment, jadi treatment dulu rohaninya, kira-kira gitu ya Bu ya. Mungkin mentalnya bukan rohaninya. Mentalnya ya, oke, baik, baik psikisnya ya. Baik, terima kasih Bu, menarik ini ya. Oke, silakan teman-teman yang lainnya, barangkali ada pertanyaan. Mumpung kedua praktisi klinisnya di sini nih, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh diceritakan sedikit nih Mbak Novita, barangkali menjadi inspirasi teman-teman yang lain, karena proses wawancaranya ini ada 2 kali ya. Pertama adalah saya maksudkan di situ adalah observasi pendahuluan. Ya, walaupun cuma 1 orang yang diwawancarai, ya, tetapi itu tadi disebutkan adalah role model yang di sana menjadi contoh yang lainnya. Nah, ketika Mbak Novita juga mau membuat alat ukurnya, ini yang menarik ini teman-teman, ya. Biasanya kan kita susun alat ukur itu berdasarkan definisi operasional dan kemudian setelah itu lihat dimensi-dimensinya gitu kan ya. Nanti setelah itu dibuat butirnya. Nah, Mbak Novita ini punya cara lain kelihatannya. Tadi membuat, kalau nggak salah saya dengar itu sebelum menyusun butir-butir kuesioner, itu dilakukan wawancara dulu kepada kalau nggak salah 6 orang tadi ya. Iya. Nah itu boleh diceritakan tuh Mbak Novita bagaimana prosesnya ya, terutama yang wawancara yang kedua untuk menyusun alat ukur ini. Silakan Mbak Novita. Jadi awalnya memang saya melakukan wawancara ini dengan pasien yang melakukan HDE selama 13 tahun itu. Nah, tapi dari pengalaman pasien tersebut masih kurang karena saya melihat 3 variabel tadi, sikapnya, norm, dan juga kontrolnya. Di situ saya menyesuaikan dari 3 variabel ini terhadap data-data yang saya dapat dari 1 pasien ini rasanya belum cukup. Nah, akhirnya saya melakukan apalagi sih yang memotivasi atau yang membuat 1 pasien ini mau melakukan hemodialisis karena beda-beda motivasinya. Contohnya seingat saya waktu itu ada bapak yang pensiunan polisi, akhirnya dia bilang, anak saya belum ada yang menikah, jadi saya mau panjang umur supaya saya bisa melihat anak saya menikah dan melihat cucu saya. Itu motivasinya beda dengan pasien yang tadi, yang saya baru saya didiagnosa GGK dan saya harus hemodialisis, istri saya hamil. Bedakan motivasinya. Berarti kalau yang tadi istrinya baru hamil, tanggung jawabnya masih banyak, masih panjang yang harus dia lakukan gitu. Nah, ada juga ada seorang ibu, seingat saya waktu itu, dia cantik, dia mau melakukan hemodialisis itu supaya dia tidak terlihat jelek. Karena orang yang hemodialisis, yang menunda-nunda hemodialisis, itu akan kelihatan lebih bengkak, sembab, kelihatan seperti orang sakit. Nah, menurut dia, saya harus menutupi sakit saya ini dengan cara pengobatan, walaupun saya tahu itu tidak akan sembuh. Tapi dia rutin perawatan dengan hemodialisis itu, dan orang tidak akan menyangka dia ke mall jalan-jalan kalau dia HD, Pak. Dia melakukan hemodialisis gitu. Jadi dengan background orang-orang atau intensi orang melakukan hemodialisis ini cukup banyak beragam, Pak. Jadi saya mau dapat item itu dari sekian
pasien yang saya tanya ini kemudian dilempar lagi ke beberapa pasien yang akan menjadi subjek penelitian saya, di mana lebih banyak orang itu motivasinya untuk melakukan hemodialisis itu, gitu Pak. Itu sih background saya waktu itu diskusi sama Bu Her, diskusi sama Bu Ros. Coba tanya pasien yang lain apa sih intensi mereka untuk melakukan hemodialisis gitu. Nah untuk pasien 2 orang lagi yang keluarganya udah meninggal, ada yang udah merasa gagal, saya tidak perlu hidup lama lagi. Ngapain hemodialisis, buang-buang waktu, lebih baik sekarang mati. Karena hemodialisis itu menyiksa diri. Pergi ke rumah sakit 3 kali seminggu, ditusuk sakit, terus kita harus diam, itu buang-buang waktu. Gitu loh Pak. Jadi yang membuat saya waktu itu sampai melakukan wawancara sebanyak itu. Nah, beda mungkin kalau misalnya pasiennya yang satu, misalnya apendik misalnya. Kalau apendik kan usus buntu, motivasinya ya usus buntunya keluar ya saya sehat gitu. Sudah selesai gitu. Nah ini kan hemodialisis ini orang beragam ternyata alasannya untuk menyikapi melakukan perilaku ini, dia ternyata cukup banyak gitu loh Pak. Itu sih diskusinya dengan Bu Her dan juga Bu Ros. Maka saya sampai sebanyak itu untuk melakukan interview. Memang butuh waktu Pak, butuh tapi ya itu lagi tadi keuntungannya saya karena posisinya di rumah sakit, saya kerja di situ jadi mempermudah saya untuk melakukan itu juga sih Pak. Oke, baik, terima kasih. Artinya butir-butir pertanyaan kuesioner itu diperoleh dari hasil wawancara itu ya, Mbak? Iya, betul Pak. Setuju, baik, Pak. terima kasih. Baik, silakan ada pertanyaan teman-teman yang lainnya mengenai hemodialisis, atau Bu Herianti ada yang mau disampaikan Bu kepada kami mengenai hasil penelitiannya Mbak Novita? Ya, awalnya sih waktu saya membimbing, saya cukup gagap dengan istilah-istilah kedokteran yang keluar dari mulut Novi ya. Tapi akhirnya saya menemukan posisi psikologis yang lumayan penting di dalam kehidupan di dunia medis. Itu yang sering kita lupakan di dalam dunia psikologis. Nah, saya nggak tahu Pak Made juga psikolog ya? Enggak Bu, saya bukan psikolog Bu. Saya praktisi Bu, jadi enggak bukan psikolog, saya bukan psikolog. Ya. Nah, saya mau ajak para psikolog untuk lebih banyak terlibat dengan menelusuri gangguan-gangguan medis itu dari sisi psikologis. Itu saya rasa itu akan sangat membantu meringankan biaya, meringankan penderitaan, dan ada kemungkinan dia tidak perlu lagi melakukan tindakan medis. Kalau secara psikologis bisa ditangani secara tepat ya. Karena saya menemukan beberapa pasien saya, ada yang masih pra remaja, ini dengan gangguan yang sama ya, pra remaja sampai ke usia dewasa tua, itu dewasa dia udah lewat dia 67 umurnya. Dari yang termuda itu umur 13. Mereka datang dengan kebanyakan keluhan yang saya jadikan satunya adalah yang saya mau ceritakan adalah yang GERD, yang sakit perut itu. Jadi banyak sekali dokter-dokter sekarang menemukan pasien-pasien GERD ini tidak ditemukan masalah klinis di dalam lambungnya, di dalam organ tubuhnya. Jadi dikirimlah ke psikolog. Dan mereka juga datang juga ke psikiater untuk dapat obat, tapi mereka tetap obat habis, kamu lagi gitu kan. Ketika ditangani, sebetulnya isinya ya cuma stres yang tertelan, saya bilang itu. Jadi mampunya
mencernanya gitu. Jadi waktu seperti Novita tadi bilang, kita kasih pelayanan telinga, didengarkan, dipahami, lalu diberikan pandangan baru, diedukasi, mereka sembuh dengan segera dan itu kesembuhannya permanen. Iya, setuju. Jadi itu cukup penting ya. Terus itu yang itu karena gangguan psikologis. Nah, gangguan medisnya, ya ini yang kaitannya dengan penelitian Novita. Gangguan medisnya itu kan mereka harus datang berobat, mengurus diri, mendisiplin diri untuk minum obat, atau apalagi obat-obat yang sifatnya menghadapi gangguannya kronis ya, gangguan ginjal kronis. Nah, ini penyakit-penyakit kronis kan banyak nih, hipertensi, hipertiroid, gula darah, diabetes mellitus Bu, itu juga kronis yang ya tidak sembuh. Itu semua adalah penyakit-penyakit yang membutuhkan pengobatan mungkin hampir seumur hidup gitu. Iya. Nah, ini perlu sekali diberi edukasi untuk mempunyai intensi yang tepat, gitu, supaya dia memperlakukan dirinya dengan benar gitu ya. Karena saya banyak temukan pasien-pasien yang hipertensi itu lupa minum obat 1 hari 2 hari itu resiko stroke-nya meningkat gitu. Apalagi kalau yang udah berat ya gitu. Belum lagi nanti hari-harinya jadi kacau karena penuh hostile gitu, jadi ribut sama orang gitu. Nah, ini perilaku yang dia harus lakukan kepada dirinya itu perlu diedukasi. Jadi pada saat dokter selesai memberikan dia obat, dia harusnya ketemu psikolog untuk bagaimana dia memandang penyakitnya, dia harus bisa mengelola dirinya, pengobatan apa yang disarankan dokter itu dia harus terima sebagai satu hal yang positif untuk dirinya. Nah, itu adalah bagian psikolog mestinya. Oke. Itulah yang saya rasa penelitian-penelitian yang berkaitan dengan kedokteran di sini, dengan dunia medis itu sangat butuh sekarang saat ini. Itu Komade. Baik Bu Her, terima kasih Bu ya. Kalau teman-teman nggak ada pertanyaan, karena saya sangat tertarik dengan topik ini ada satu pertanyaan yang sangat perlu saya tanyakan. Saya nggak tahu teman-teman apa penting apa nggak nih, tapi bagi saya sangat penting ini ya. Begini. Nah, ini kan perilaku intensi hemodialisis ini dianalisis dengan menggunakan TPB, Theory of Planned Behavior ya. Nah, boleh ceritakan barangkali Mak Novita dan Ibu Her ya, kenapa kok yang dipilih ini adalah Theory of Planned Behavior? Karena apa? Kenapa tidak misalnya locus of control misalnya ya? Ya, kenapa nggak itu dipakai, atau barangkali teori atribusi misalnya gitu ya? Kenapa pilihannya TPB? Ya, itu Mak Novita dan Bu Her. Apa kira-kira yang menjadi alasan kuatnya? Ya, mungkin Novita yang bisa jawab nih. Oke. Awalnya kenapa teori ini? Karena memang saya ada baca teori yang menggunakan teori ini untuk pasien-pasien yang melakukan operasi katarak. Jadi operasi katarak itu juga kan kalau tidak dilakukan ya dia akan buta gitu. Tapi begitu dilakukan belum tentu juga sembuh 100%. Nah, berdasarkan penelitian itu, saya lihat dengan kondisi pasien-pasien yang hemodialisis ini, karena itu tadi orang yang melakukan hemodialisis itu kan perlu niat yang benar-benar seperti tadi, ada kemauan yang kuat. Nah,
Kalau untuk saya memang terus terang Pak belum membandingkan dengan teori yang lain, karena memang saya pada waktu itu begitu lihat teori begitu melihat yang menggunakan teori ini pada pasien yang akan melakukan operasi katarak, akhirnya saya tertarik dengan teori ini. Jadi kalau pertanyaan Bapak tadi kenapa dengan teori yang lain, terus terang Pak, saya tidak atau memang tidak mempersiapkan teori yang lain. Begitu baca teori ini kelihatannya sesuai untuk intensi, gitu ya, untuk intensi pasien. Iya, iya Bu, betul. Itu sih Pak yang membuat kenapa melakukan teori ini. Gitu, yeah. Dan setelah baca teori ini terus disesuaikan juga dengan kondisi-kondisi pasien, kok dibangun dengan tadi pertanyaan-pertanyaan itu kok sesuai. Memang 3 hal itu memang pandangan orang di sekitar, kontrol diri kita, dan juga sikap kita terhadap perilaku hemodialisis ini sesuai gitu Pak. Jadi itu tadi memang udah jatuh cinta sama teori ini sih Pak. Jadi saya juga terus terang Pak untuk memotivasi orang-orang untuk melakukan sesuatu dengan lihat manfaat atau kerugiannya gitu. Jadi lebih kena sebenarnya teori ini Pak. Jauh lebih bermanfaat untuk orang-orang yang menunda-nunda gitu. Itu sih Pak alasannya. Silakan ya. Bu Her, mungkin ada yang perlu juga waktu itu Ibu Ros mempertanyakan ya. Iya. Ibu Ros juga mempertanyakan kenapa nih kok dipakai teori ini gitu. Biasanya nih dipakai untuk di PIO minat ya, intensi turnover. Ya. Saya juga banyak bacanya dan ketemu untuk teori yang membangun ini juga ada satu waktu itu saya baca, tapi dia lebih ke arah olahraga Pak. Olahraga. Jadi bukan untuk ke medis itu saya hanya lihat yang pengobat operasi katarak itu. Yang lainnya memang lebih ke marketing. Ke marketing banyak, lalu pokoknya intensi yang lebih bukan ke medik Pak. Jarang untuk medik sih. Itu sih Pak. Oke. Karena yang saya khawatirkan juga Ibu Her dan Mbak No, kita forum diskusi ilmiah itu ya. Kalau nggak salah, ini TPB kan sifatnya adalah sementara ya. Principle of control itu kan sifatnya sementara. Sepengetahuan saya, mungkin saya keliru atau bagaimana, tetapi locus of control itu lebih menginternalize, lebih permanen. Nah, ketika nanti ini TPB kita gunakan untuk menganalisa, ya, karena ini adalah tidak permanen sifatnya, ya, ada kemungkinan nggak nanti ini justru bisa saja dalam waktu yang tidak panjang itu akan berubah kan ya, prinsip of control-nya dia. Iya. Gitu. Itu jadi implikasi praktisnya yang saya lihat di situ sebetulnya tadi juga, karena bagaimanapun hasil penelitian itu kan sejauhnya kan bermanfaat untuk orang banyak gitu ya. Iya. Gitu. Tapi pemikiran saya kalau locus of control dipakai untuk menganalisa kan berarti memang pusat kendalinya dia itu memang dari dalamnya apa dari luar. Ya. Apalagi tadi dilihatnya itu subjektif normanya rendah. Itu kan rendah ya. Ya, betul. Itu. Justru dengan melakukan penelitian ini Pak, menurut saya sesuai Pak. Jadi yang membuat orang intensi itu ternyata memang bukan norma, bukan juga kontrol yang ini. Jadi lebih ke kemauan atau yang lebih sikap itu tadi. Jadi bagaimana sikap itu jauh lebih menentukan untuk dapat melakukan suatu perilaku. Jadi setuju dengan teori ini dan juga kondisinya dengan pasien yang melakukan itu memang tidak bisa dipengaruhi dengan pendapat orang lain, bukan tidak bisa, hanya kecil pengaruhnya pendapat orang lain, jauh lebih besar dengan sikap pasien itu sendiri. Kalau misalnya Bapak tadi seperti sampaikan secara teori, ini takutnya tidak permanen,
saya nggak bisa menjawab karena memang penelitian ini kan memang masih baru ya Pak ya. Kalaupun ada penelitian lanjutan, perlu juga Pak diteliti menurut saya apakah memang teori ini hanya sekarang ini posisinya seperti ini, ketika kita lakukan teori yang penelitian berikutnya ternyata bisa berubah. Nah, saya juga belum mendapatkan apakah kemungkinan itu sih Pak. Oke, terima kasih Mbak Novita. Jadi kan menjadi insight bagi teman-teman ya, hasil penelitiannya Mbak Novi begini nih di Siloam kan ya. Nanti selang waktu berapa lama dilakukan replikasi, bisa lagi apakah sama hasilnya atau tidak. Itu kan menjadi tantangan kita ya. Iya, betul Pak. Yang pasti intensinya itu menyebabkan sebuah perilaku terjelaskan gitu. Iya, betul. Locus of control belum tentu jadi bentuk perilaku. Iya, iya. Oke. Berarti Mbak Novi dan Bu Her, dari hasil penelitian ini sebenarnya dukungan-dukungan dari pihak luar, keluarga, ya, orang tua, pasangan dan lain sebagainya tidak terlalu perlu dong ya, karena subjektif normanya itu nggak signifikan, gitu nggak? Ya. Memang itu Pak, memang makanya tadi saya sampaikan bahwa petugas kesehatan itu yang mampu menjelaskan dengan detail manfaatnya. Jadi di awal itu untuk mempengaruhi sikapnya nih Pak, harus benar-benar menjelaskan fungsi ginjal itu apa, kondisi ginjalnya saat ini apa. Kalau tidak segera dilakukan hemodialisis penyebabnya apa. Nah, yang terjadi kita di rumah sakit itu karena pasien banyak, kemungkinan dokter itu tidak menjelaskan dengan detail. Malah kadang-kadang perawat yang disuruh Pak. Itu harus segera cuci darah, titik, udah. Tapi penjelasan yang sebenarnya kenapa dia harus cuci darah, penyakitnya itu apa sih penyebabnya, dan kalau informasi itu pasiennya tidak dapat, itu dia akan menolak. Tapi ketika pasien itu dengan jelas, itu akan mempengaruhi sikapnya. Nah, misalnya dia sudah menolak, keluarga itu mau bagaimanapun untuk membujuk tidak akan mau. Dia akan bertahan, saya nggak akan mau. Tapi ketika didudukkan pasien ini, dengarkan penjelasannya, manfaatnya seperti ini. Kalau tidak dilakukan akan terjadi seperti ini. Saya yakin Pak, kalau dia memang masih punya motivasi yang baik, harusnya sih mau segera melakukan. Kalau kayak yang konsultan ginjal hipertensi ini, yang di Rumah Sakit Siloam, beliau itu selalu menjelaskan dengan benar, dan kalaupun menolak, misalnya sudah menolak, dia mencari pasien tersebut. Pasien itu udah melakukan HD belum? Coba ditelepon lagi. Nah, hal-hal seperti itu kan meyakinkan pasien kalau HD itu harus segera dilakukan. Itu sih Pak. Oke. Baik, karena ya Bu Her ada mau sampaikan Bu? Ya, itu penjelasan yang diberikan ahli ketimbang kayak keluarga dan lingkungan itu memang berbeda ya. Kalau itu kan fakta ya diberikannya, mungkin itu akan membuka pikiran pasien karena dengar cuci darah gitu. Mungkin sama seperti pasiennya sendiri, keluarganya pun ikut shock gitu loh. Jadi untuk menjelaskan secara objektif apa yang akan dihadapi dan apa itu yang dihadapi berbeda gitu waktu dijelaskan oleh ahlinya gitu. Jadi intensinya yang untuk dia mempunyai perilaku untuk memilih untuk ikut cuci darah itu lebih ini ya, lebih jelas buat dia gitu. Oke. Baik, karena hasil penelitian Mbak Novi ini bertentangan dengan intensi turnover. Kalau intensi turnover yang pernah juga dipresentasikan di FDI ini, kalau nggak salah FDI yang kedua atau berapa, itu dianalisis juga dengan TPB, ternyata yang paling berpengaruh itu adalah bilik normatifnya. Ya, normatif subjektifnya. Ini kan mungkin karena ya intensinya kan berbeda gitu ya. Jadi yang Bu Her tadi sebutkan itu ya karena ini terkait dengan penyakit,
lebih berhati-hati barangkali ya. Jadi harus cari sumber yang ahli gitu ya. Iya. Oke, baik, menarik sekali ya. Silakan teman-teman yang lainnya kalau ada pertanyaan. Monggo, waktu kita masih tinggal sedikit lagi nih. Silakan kalau ada yang bertanya. Ini menarik nih, teori ini dikaji dengan di klinis ini. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya bertanya lagi nih, karena terkait dengan klinis ini ada orang mengatakan ini teknis ya Bu Her, karena Bu Her ini adalah praktisi dan juga adalah dosen, Mbak Novita juga adalah praktisi ya. Ada orang mengatakan bahwa psikologi klinis ini adalah enak untuk didiskusikan ya, tetapi kalau untuk dilakukan itu kok nggak seheboh Pio kata orang gitu ya. Saya tidak tahu. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah boleh barangkali berikan pencerahan kepada kami ya. Sejauh mana kira-kira potensi berkembangnya psikologi klinis ini, karena Bu Er tadi sebutkan 90% penyakit itu sebetulnya ada di mentalnya gitu ya. Sedangkan yang dicari selama ini adalah medisnya. Wah, kalau itu Bu Her sebutkan seperti itu, rasanya berbondong-bondong kita memilih psikologi klinis gitu ya. Tetapi apakah faktanya seperti itu? Barangkali boleh ceritakan pengalaman Bu Erianti dan Mbak Novita ini, bagaimana perkembangan psikologi klinis khususnya di kita ini, Bu dan Mbak Novi. Silakan. Hilang ya. Ya, gini Pak Made, maksud saya tuh tadi cerita tentang penyebab psikologis itu 90% penyakit itu dari situ. Memang abnormalitas itu sangat patokannya itu sangat kalau dibuang hilang. Ya, nggak pasti gitu, tergantung masyarakatnya gitu kan. Kalau masyarakatnya toleransi, normalitas itu bisa bergerak ke kanan gitu. Di kita sendiri sudah membuat sebuah patokan dari normalitas normal sampai abnormal. Nah, normal itu adalah normal. Nggak ada saya tuh. Ini nggak dimatiin, kelihatan. Tidak ada masalah. Sis Indah boleh di off sebentar, Prof dulu. Di off dulu. Sis Indah boleh di off dulu, Prof. Oke. Silakan. Ya. Nah, yang normal itu adalah yang berfungsi, yang tidak berbahaya, sampai kepada yang abnormal, yang disfungsi, yang abnormal, yang berbahaya buat kesehatan dirinya maupun lingkungannya. Nah, kita sebagai orang klinis itu bergeraknya antara fungsi sampai disfungsi, normal sampai abnormal. Jadi makin ke kiri, makin bergerak ke kiri, fungsinya makin berkurang. Nah, itu udah wilayah kita, udah wilayah klinis gitu, udah ada gangguan nih gitu kan. Nah, apakah gangguannya itu masih normal bermasalah, orangnya masih sadar dia punya masalah, lalu dia cari pertolongan, atau mulai sampai orang dengan masalah kejiwaan, dia sudah lebih jauh dari kesadaran bahwa dia jadi masalah buat orang lain, dia sudah sibuk dengan masalahnya dan dia tidak bisa menolong dirinya. Lalu sampai ke ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, orang yang sudah tidak mengenali lagi fungsinya dia dan dia mulai menjadi masalah buat orang lain gitu. Nah, itu adalah wilayah-wilayah klinis yang kita sudah udah klinis lah di situ. Gitu. Jadi kalau Pak Madi tadi bilang enak dibincangkan, tapi nggak apa tadi? Nggak seheboh Pio kata itu beberapa teman. Nah, saya karena tidak pengalaman di klinis, makanya saya tanya Bu Herianti sama Mbak Novita. Saya dulu orang Pio, Pak. Oke. Saya tahu masalah Pio itu adanya di industri dan organisasi, di mana ada orang yang bekerja,
ada organisasinya, ada industrinya, ya itulah gitu. Tapi kalau klinis di mana-mana ada orang, di situ ada klinisnya. Nah itu kalau orang klinis yang praktek klinis, dia kemana-mana dia matanya udah bisa ngelihat klinisnya orang gitu. Iya gitu. Saya punya anak 2 laki-laki, dua-duanya psikolog. Yang satu praktek klinis. Kalau kita malam minggu jalan nih, suami saya kebetulan udah nggak ada ya, jadi kita bertiga jalan, nongkrong di mall, kita bisa lihat ini orang klinis nih. Wah, hati-hati nih dengan Ibu Herianti, hati-hati nih kalau ketemu ya. Iya. Gitu. Jadi kalau saya katanya, ini orang anaknya atau pacar simpenannya nih. Kita bisa lihat dari perilakunya. Nah, karena apa? Karena kita perlu mengembangkan itu kepekaan seorang psikolog klinis. Nah, itu adalah satu hal yang kita butuhkan ketika menolong seseorang, karena orang-orang klinis, orang-orang pasien klinis kita kadang-kadang tidak bisa menceritakan dirinya. Kita harus bisa meraba dia dari teori yang kita kuasai, dari pengalaman, gitu. Nah, dari disitulah hebohnya psikolog klinis. Oke, baik. Menarik. Yang kita tolong itu sudah tidak bisa menolong dirinya dan tidak bisa menceritakan kenapa dia gitu. Nah, yang kita perlu mengembangkan sensitivitas kepekaan kita dalam menolong klien kita. Nah, di situ Pak hebohnya. Jadi kadang-kadang mereka menceritakan hal lain, presenting problemnya tuh beda dengan real problemnya. Oke, berarti dituntut kepekaan psikolog klinis di sana ya, Bu Her ya. Dan penguasaan akan teori-teorinya gitu. Jadi kita nggak bisa menduga sembarang dengan interpretasi kita, tapi kita harus mengikuti satu teori ini menjelaskan tentang perilaku ini. Kita bisa menelusuri kira-kira dia akan kemana. Gitu. Nanti dari gejala-gejala baru kita tahu, oh iya benar nih, dia kesini nih. Baru kita dapat diagnosanya. Dari diagnosanya baru kita temukan gejala-gejala lainnya. Jadi dari 1-2 gejala kita menemukan diagnosa, dari diagnosa nanti kita ketemukan dari DSM atau dari PBDGC, kita lihat ada nggak yang lainnya. Kita menemukan ada yang lain atau enggak, gejala-gejalanya untuk melengkapi diagnosa, itu butuh kepekaan. Karena si pasien sendiri nggak bisa cerita, oh saya tuh gini, saya tuh gitu, dia nggak bisa tunjukin sama masalah dia apa gitu. Oke. Baik, terima kasih Ibu Herianti ya. Mbak Novita, boleh cerita Mbak Novita yang sangat passionate tadi dengan karirnya. Oke. Sedikit sih Pak, kalau tadi baru aja tadi saya ketemu sama dokter spesialis penyakit dalam, karena saya dengan dokter-dokter itu hubungan baik dalam arti saya kan sekretaris direktur medik yang menangani dokter-dokter. Nah, begitu saya jadi psikolog klinis ini, dokter-dokter itu tahu saya praktek, akhirnya mereka selalu bilang, nanti ya kita refer pasien, banyak loh yang seperti itu. Nah, baru tadi ngomong ada dokter satu, dia tanya saya, Nov gimana? Udah rame belum? Belum dok, ya 1-2 ada pasiennya. Iya sih, habis kalau orang dengar psikolog udah kayak gangguan jiwa Nov gitu. Jadi yang terjadi yang seperti tadi Bapak sampaikan itu bahwa heboh di PIO. Nah, di kita itu sebenarnya heboh kalau kita diskusi, tapi begitu ketemu pasien itu sebenarnya jadi kalau bisa jangan diketahui orang kondisinya, menutupi gitu loh. Nah, makanya tadi Ibu Her yang sampaikan sangat setuju, perlu kepekaan Pak. Jadi kita nggak bisa menduga-duga ataupun ngelihat orang normal-normal aja, ternyata dia memang klinis gitu loh Pak. Jadi nggak orang begitu tahu di konsul ke psikolog itu mereka udah langsung ada gangguan gitu Pak. Jadi kurang heboh memang Pak. Yang mengakibatkan memang untuk kita yang praktek di rumah sakit nggak terlalu banyak pasien juga itu Pak.
Yang ada terjadi pengalaman saya beberapa minggu ini, pasien itu sudah mentok ke psikiatri, mentok dalam arti sudah capek minum obat, baru mereka cari cara bagaimana lepas dari obat, baru mereka beralih. Jadi mereka yang pertama, karena mereka kalau ke psikiatri, Pak, mereka tidak akan menjelaskan detail masalahnya. Dan itu tadi Ibu Her yang sampaikan, sebutkan tadi, tidak tahu masalahnya apa gitu. Bisa jadi. Jadi presenting masalah problemnya itu tidak sesuai dengan realnya. Benar seperti itu. Jadi ketika mereka sampai di psikiater, saya tanya, kamu cerita apa ke psikiater? Nggak bisa tidur, ya dikasih obat tidur. Saya rasa ada yang ngikutin saya, ya dikasih obat gitu. Tapi begitu orang itu sadar, wah saya bermasalah nih, ketergantungan obat. Udah minum obat sampai 5 bulan, 6 bulan, tapi tidak ada perubahan. Baru cari cara bagaimana lepas obat, baru mau cerita masalahnya apa. Ya disitulah kita peran psikolognya berperan, Pak, muncul di situ. Oke. Baik, terima kasih Ibu Herianti dan Mbak Novi. Waktu kita sudah lewat ya, mohon maaf ya. Ada beberapa pertanyaan yang barangkali belum terjawab atau barangkali teman-teman nanti ragu-ragu untuk bertanya. Jangan sampai yang dinyatakan oleh Mbak Novita itu jadi menjadi menjadi tidak heboh karena kita takut ya, merasa malu untuk mempertanyakan ya, jangan seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi ya. Ini adalah penghujung acara kita, udah jam 9:04, jadi kita sudahi diskusi kita kali ini ya, dengan suatu topik yang sangat menarik. Mudah-mudahan nanti teman-teman punya inspirasi atau lakukan penelitian replikasi barangkali ya dengan Mbak Novi tadi, diterapkan juga untuk perilaku yang fisioterapi, perilaku yang cancer dan lain sebagainya untuk klinis ya. Baik, itu saja yang kita bisa diskusikan malam ini ya. Akhir kata saya ucapkan sekali lagi terima kasih ke dua narasumber dan teman-teman semua. Sis Indah, barangkali ada yang mau disampaikan, Sis Indah? Wah, ini ada sertifikat buat Dr. Herianti Setiadi, Magister Sains Psikolog. Terima kasih Bu Her ya, narasumber dosen dari Untar terkait dengan pemaparannya dan pencerahannya malam ini. Terima kasih. Dengan Mbak Novita juga diberikan, Sis Indah. Nah, Novita selain Magister Psikolog, ini juga sampaikan sertifikat, mohon diterima. Nanti tentu saja akan dikirim ya oleh Sis Indah. Terima kasih Sis Indah. Ya, sertifikat 2 sudah diberikan. Ya, kita di ujung acara ini, di ujung acara kita akan berfoto dulu. Silakan teman-teman yang mau kelihatan ya wajah-wajah cerianya. Ya. Wah, Pak Fredrik tuh terima kasih, pertanyaannya bagus. Mbak Dian, Kak Anastasia, Mbak Lydia. Silakan, Sis Indah. Ya, baik, saya izin dokumentasikan terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, sudah, Pak Made. Baik, terima kasih Sis Indah. Sekali lagi terima kasih Bu Herianti, Mbak Novi, dan juga teman-teman Prof. Marat. Ya, teman-teman yang lainnya terima kasih. Selamat malam. Ya, salam sehat buat kita semua. Ya. Terima kasih Pak. Selamat malam semuanya. Terima kasih Prof. Ya, Prof. Marat, terima kasih. Sumaraat semuanya. Ya, Selamat malam. Selamat malam.